Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Bahrul Ilmi, NIM 21301095. Asal kelas HKI 1D. Studi Islam. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang dan hodos atau jalan. Sementara menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Ketika metodologi digabungkan dengan kata logos, maka maknanya berubah. Logos berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar tentang kumpulan cara yang sudah diterima, tetapi berupa kajian tentang metode. Maka dari itu, metodologi menjadi bagian dari sistematika filsafat, sedangkan metode tidak. Dengan kata lain, metodologi adalah ilmu atau cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, penjelasan, serta menerapkan cara. Sementara kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara atau kiat dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Urgensi studi Islam. Studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern, serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Contohnya, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik perkembangan iptek. Dan yang terakhir, tujuan studi Islam. Manfaatnya kita mempelajari metodologi studi Islam, yaitu akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya pujian paradoksal terhadap dunia Islam. Tujuan lainnya adalah mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sumber dasar ajaran agama Islam, prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Aspek sasaran studi Islam ada dua. Yang pertama, keagamaan dan keilmuan. Yang keagamaan berpegang pada Al-Quran dan hadis agar tidak keluar teks dan konteks. Dan yang keilmuan melalui pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Metode Nabi dalam pertumbuhan studi Islam, yakni personal individual, lalu ke keluarga, lalu sosiologis atau masyarakat. Adapun masa-masanya yaitu masa Rasulullah di Mekah pada 17 Ramadan sampai 1 Rabiul Awal. Yang kedua, masa Rasulullah di Madinah pada 1 Rabiul Awal sampai 13 Rabiul Awal. Yang ketiga, masa sesudah Rasulullah atau masa sahabat dan tabi'in. Yang keempat, periode ulama mujtahid dan kemajuan fikih pada abad kedua Hijriah. Kelima, periode taklid atau abad ke-7 sampai abad ke-13. Dan yang keenam atau terakhir, periode kebangkitan umat Islam. Sekian penjelasan dari saya.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.